Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Puspitasari dengan NIM 311191122 dari kelas 2C Farmasi akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit dan cara pengobatannya. Di sini saya akan menerangkan 5 jenis penyakit kulit. Yang pertama ada kurap, yang kedua ada herpes, yang ketiga ada kudis, yang keempat ada bisul, dan yang terakhir ada jerawat. Yang pertama, kurap. Penyebab terkenanya infeksi kurap yaitu jamur atau bakteri yang menempel pada lapisan kulit luar. Di sini saya menggunakan salep miconazole untuk mengobati infeksi kurap. Berikut gambar penampakan salep miconazole di samping gambar infeksi kurap. Kandungan dalam salep miconazole mengandung 2% miconazole. Dosis: oleskan miconazole tipis-tipis pada area kulit yang terinfeksi 2 kali dalam sehari selama 4 minggu pemakaian. Mekanisme kerja salep miconazole yaitu mencegah pertumbuhan jamur. Cara penggunaan salep miconazole yaitu bersihkan kulit terlebih dahulu dari kotoran-kotoran yang menempel, lalu oleskan salep miconazole di area kulit yang terkena infeksi kurap 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Efek samping dari salep miconazole yaitu ada iritasi, rasa terbakar, pengelupasan kulit, bengkak atau benjolan pada kulit, serta rasa terbakar pada area pulpovaginal. Kontraindikasi salep miconazole yaitu jangan menggunakan miconazole oral jika memiliki hipersensitivitas terhadap obat. Kemudian ada herpes. Penyebab herpes yaitu infeksi herpes yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Kedua virus tersebut termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Penularan infeksi herpes juga bisa terjadi melalui kontak langsung, yakni kulit dengan kulit pengidap yang terinfeksi. Di sini saya menggunakan salep aciclovir untuk mengobati infeksi herpes tersebut. Dalam salep aciclovir mengandung aciclovir 5%. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Oleskan 5 kali per hari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Lanjutkan pengobatan setidaknya selama 5 hari. Dalam beberapa kasus, pengobatan dilanjutkan hingga 10 hari. Mekanisme kerja salep aciclovir yaitu menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuh. Cara penggunaan salep aciclovir yaitu bersihkan kulit dari kotoran yang menempel, lalu oleskan salep aciclovir pada area infeksi atau yang sakit setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan secara merata. Efek samping dari salep aciclovir yaitu kulit kering dan mengelupas, nyeri dan rasa terbakar di kulit, gatal, kemerahan, dan iritasi di area kulit yang diolesi, pembengkakan di wajah dan tungkai, sulit bernapas dan menelan.
Kontraindikasi salep acyclovir ini yaitu hipersensitivitas. Kemudian ada kudis. Penyebab kudis atau skabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Di sini saya menggunakan salep 24 untuk mengobati kudis ini. Berikut gambar penampakan salep 24 di samping gambar infeksi kudis. Di dalam salep 24 mengandung asidum salisilicum 2% dan sulfur praecipitate 4%. Dosis sesuai kebutuhan. Mekanisme kerja salep 24 yaitu mencegah sel-sel kulit mati menutup poliker rambut sehingga mencegah penyumbatan pori-pori. Cara penggunaan salep 24 yaitu bersihkan area dari kotoran yang menempel, lalu oleskan salep 24 pada bagian kulit yang terkena infeksi kudis secara merata dan tipis. Efek samping dari salep 24 ini yaitu kulit kering dan iritasi kulit ringan. Kemudian kontraindikasi dari salep 24 ini yaitu penderita diabetes, pasien yang sedang menjalani persiapan pengangkatan kutil. Kemudian ada bisul. Penyebab infeksi Staphylococcus aureus pada poliker rambut. Di sini saya menggunakan salep gentasimin untuk mengobati bisul tersebut. Berikut gambar penampakan salep gentasimin di samping gambar infeksi bisul. Dalam setiap salep gentasimin mengandung gentasimin sulfat 0,1%. Dosis pada dewasa 0,1 sampai 0,3%. 3-4 kali sehari. Anak-anak 0,1 sampai 0,3%, 3-4 kali sehari. Mekanisme kerja salep gentasimin yaitu sebagai bakterisidal dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri yang rentan. Cara penggunaan salep gentasimin yaitu dengan membersihkan area kulit dari kotoran yang menempel, lalu oleskan salep gentasimin di area kulit yang terinfeksi sebanyak 3-4 kali sehari. Efek samping dari salep gentasimin ini yaitu iritasi. Kontraindikasi dari salep ini yaitu hipersensitif dan infusiensi ginjal. Kemudian yang terakhir ada jerawat. Penyebab terjadinya jerawat yaitu kelenjar minyak tersumbat, perubahan hormonal, stres, kebersihan kurang terjaga. Di sini saya menggunakan salep pitasid untuk mengobati infeksi jerawat tersebut. Di dalam salep pitasid mengandung retinoid acid 0,025%. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter atau oleskan 1 kali sehari. Mekanisme kerja salep pitasid ini yaitu retinoid acid meningkatkan mitosis dan pergantian sel epidermal serta menekan sintesis keratin. Cara penggunaan salep pitasid ini yaitu dengan membersihkan area kulit dari kotoran yang menempel, lalu oleskan pada bagian kulit yang terkena jerawat secara merata dan tipis sebelum tidur. Efek samping dari salep pitasid ini yaitu kulit kering,
gatal, kulit terkelupas. Kontraindikasi salep ini yaitu dermatitis akut, eksema, rosacea. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis penyakit kulit dan cara pengobatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.